Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah dan juga ziarah ke kota Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya pulang ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mempunyai niat bermacam-macam ketika berhaji. Maka langkah pertama yang harus dilakukan agar haji kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan haji dan umrah ikhlas lillahi ta'ala serta melaksanakan sebab-sebabnya. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling berat karena ulama salaf telah memberikan beberapa keterangan bahwa hal yang paling sulit untuk diperbaiki adalah tentang niat. Dan niat haji dan umroh ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari An Amirul Mukminin Abi Habsin Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap amalan akan diberikan balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk kebutuhan dunia atau karena seseorang yang akan dia nikahi, maka hijrahnya atas apa yang dia niatkan itu saja. Amalan ini termasuk dalam seluruh amalan. Yang dicontohkan di sini adalah amalan hijrah, yakni amalan berpindahnya tempat tinggal dari Mekah menuju ke Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Itu bisa kita ganti dengan amalan yang lain, amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, dan amalan haji serta umrah kita itu harus lurus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hajinya untuk Allah dan Rasulnya, maka hajinya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang niat hajinya hanya untuk kebutuhan dunia atau karena seorang yang akan dia nikahi, maka hajinya atas apa yang dia niatkan saja. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama kali harus kita perbaiki adalah memperbaiki niat, dan niat itulah yang menentukan pahala dari amalan perbuatan kita. Pahala, dosa, amalan surga, amalan neraka, amalan baik, amalan buruk, amalan wajib, dan amalan sunnah, semua itu tergantung dari niatnya masing-masing. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah
agama yang lurus. Dan niat yang ikhlas itu harus terbebas dari syirik dan dari kezaliman yang sangat besar. Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Luqman ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ketika Luqman memberikan pelajaran kepada putranya, maka Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Syirik itu berarti kita telah menganggap bahwa ada yang mengatur alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha tinggi, maka orang-orang yang berani berbuat zalim kepada Allah, maka itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian segala ragam bentuk jenis syirik harus dijauhi dan harus dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang amalannya sangat banyak. Amal solehnya sangat banyak, sangat besar. Allah mengancam la in asyrakta. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan hapus amalanmu. Wala takunnana minal khasirin, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dan ingatlah, syirik adalah menghapus pahala seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan itu. Inilah yang hendaklah kita perhatikan dan jauhi syirik, dan jangan bercampur ibadah-ibadah dengan kesyirikan. Karena kesyirikan menyebabkan kita kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka saudaraku sekalian, sebelum kita berangkat haji, menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah dan ke Madinah, hendaklah benar-benar kita bersihkan segala peribadatan kita dari kesyirikan. Jangan sampai tercampur sedikit pun kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membimbing kita semuanya. Sekali lagi kami mendoakan mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan predikat haji dan umrah, yang sesungguhnya haji dan umrah itu tidak ada pahala yang pantas melainkan surga. Wal hajju mabrur laisa lahul jazaa'ul illa jannah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.